Pak Rusni, Siapa? ini kami datang Siap. dari Dinas Perkebunan Provinsi. Siap. Itu adalah ingin melihat komoditas, pemahaman kami bahwa komoditas yang dikenal sampai tingkat lingkup Indonesia Siap. itu adalah 4, jika bisa sampai 5. Iya, iya. Sawit, Iya. kelapa, Iya. kopi, dengan kopi, kemudian ada tambahan cengkeh. Iya, betul. Karena kami beranggapan bahwa Indonesia ini kaya akan komoditas perkebunan, Iya. yaitu salah satu adalah aren. Iya. Khusus untuk Sulawesi Barat, mohon maaf ini Iya. Pak Rusni, Iya, Pak Kadis. saya belum dapatkan ada satu orang atau sekelompok petani atau pekebun yang mencoba untuk memproduksi benih daripada aren. Siap, siap. Sekarang pertanyaan saya, Pak Rusni, apa yang mendorong Bapak sehingga merasa tertarik bahkan tertantang Siap. mengambil inisiatif untuk mulai membibitkan yang namanya aren? Oh iya, Pak Kadis. Izin Pak Kadis, sebelumnya mungkin agak panjang ceritanya. Pertama mungkin karena terbiasa tuh masa kecil. Yang kedua, kita singkat cerita saja, faktor kemanusiaan Pak Kadis. Kami kebetulan cukup lama di Papua, kurang lebih 36 tahun. Nah, itu pada tahun 1990-an, waktu itu kan rame-ramenya orang Indonesia diusir oleh pemerintah Malaysia. Nah, mereka yang tidak punya paspor, tidak punya dokumen, mereka dihukum. Bahkan ada yang meninggal, ada yang digantung, apa segala macam. Nah, kami tidak melihat langsung, kami baru melihat di media saja. Hati kami tuh, sekarang nggak bisa bilang, nggak sanggup melihat itu. Pada saat itu berpikir, apa sih mereka kok sampai ke sana? Ternyata mereka di sana mencari sesuatu nasib. Sampai di sana apa mereka kerjakan? Buruh sawit. Kupikir-pikir, buruh sawit, dengan sawit dengan aren jauh lebih berat sawit. Jadi kupikir, apakah di kampung kami, di negeri kami Indonesia tidak ada sumber kehidupan yang bisa dijadikan mata pencaharian oleh masa? Mengapa harus ke sana? Disitulah kami tertantang, Pak. Ya. Ya, yang kedua, Ya. Pak Rusni, ini kan aren yang masyarakat cuma tahunya adalah tumbuhan komoditas yang mereka tidak tanam. Ya, betul, Pak. Tapi itu tumbuh secara alami Ya, betul. melalui proses alam. Ya. Apa yang menghambat kira-kira Pak Rusni masyarakat tidak merasa tertarik meskipun mereka sudah rasakan manfaat daripada komoditas aren itu? Kembali pertama sangat menentukan adalah SDM itu sendiri. Mereka tidak bisa memang pada mereka kerja di situ, hidup di situ. Mereka ya khususnya perlu mereka edukasi. Karena setelah dijelasin, berulang kali ketemu, ngapain tanam aren gini. Begitu kami jelasin, mulai dari semua aspeknya, lingkungannya, sosialnya, sama ekonominya. Begitu masuk di ekonomi, kalau begitu kami mau nanam. Seperti itu, Pak Kadis. Jadi, mohon maaf kalau dari ceritanya Pak Rusni ini, mindsetnya kita adalah masih bersifat mau instan. Betul, Pak Kadis. Dalam proses itu. Padahal sesungguhnya Pak Rusni, kalau mau instan, nggak ada pekerjaan yang bisa maksimal hanya melalui instan. Oh, ada satu, kita pelihara tuyul. Iya, Pak Kadis. Tetapi kalau kita mau berproses, ada ikhtiar, ada kesungguhan di dalamnya, mesti ada nilai resonya. Insya Allah, Pak Kadis. Baru ada keuntungan di dalamnya. Betul, betul. Nah, sekarang pertanyaan kami dari sektor instansi teknis. Ya, Pak. Ini kan program ini deh, program yang bahkan program yang baru. Apa yang baiknya dilakukan supaya gayung bersambut ini? Bapak butuh berapa waktu kira-kira pengalaman Pak Rusni yang dibutuhkan sehingga mindset itu berubah? Kalau untuk merubah mindset mungkin butuh sekitar 3 tahun Pak Kadis untuk sosialisasi terus. Tapi mestinya yang kita lakukan sambil berjalan sambil sosialisasi. Ketika kami lakukan
Kami dari masjid ke masjid Pak Kadis. Kemarin masjid yang sudah ke 80. Jadi setiap selesai sholat sebelum doa, minta izin sama Pak Imamnya, minta menjelaskan itu. Setelah selesai kami serahkan beberapa bibit aren. Nah, itu kami lakukan terus. Alhamdulillah sekarang kami berkunjung ke kampung, mereka, Pak, kami sekarang sudah berubah. Aren kami yang dulu sering kami matikan, sekarang udah mulai tumbuh bagus. Sejak Bapak kasih tahu kami tidak benih lagi. Ini kanlah komunitas tanaman aren ini. Kalau lingkungannya itu dia butuh kondisi tanah seperti apa? Kalau kami belum punya hasil penelitian, tapi menurut pengamatan kami, mulai dari pantai sampai di ketinggian 1.500 masih Bisa. Bisa. Oke. Nanti deh, coba kita minta tolong sama Pak Perinda, Pak Bra, untuk melakukan riset khusus untuk ini, sehingga pengwilayahan komoditas juga bisa kita lakukan. Siap, Harus Pak Kadis. jangan sampai begitu ada bagus nilai aren, babat coklat lagi. Iya. Jadi saya bisa bergaung Pak Kadis. Jadi tinggal bisa jarak diatur, sari. aren bisa jadi pelindung coklat. Bisa iya. juga agroforestry bisa dengan berbarengan dengan seperti durian. Kalau di ketinggian itu durian dengan tanaman bisa. Nah, ini yang menarik. Jadi aren itu berproduksi tiap hari atau? Tiap hari Pak Kadis. Jadi kami hitung dengan tradisionalnya saja, baru dari gula bulat itu, satu hari satu pohon minimal 20.000. Minimal satu hari Satu pohon minimal 20.000 satu hari satu pohon. 20.000 apa? 20.000 rupiah. Hasilnya dari mana 20.000? Dari satu pohon itu dari gulanya, kita jual gulanya. Dijual gulanya? Iya. Tapi diproses dulu? Iya, diproses. Ada mulai dari diambil airnya disadap, kita adakan penguapan dari pemanasan, sampai airnya sudah mengusung, tinggal gulanya. Oh, tinggal gulanya? Siap. Bisa dapat satu hari satu pohon 20.000. Jarak tanam berapa tuh? Jarak tanam itu bervariasi. Kalau memang semuanya seperti model sawit, semuanya aren semua, itu 1 hektar bisa mencapai 350 pohon Pak. 350 kali 20.000 berapa? Minimal 500 juta. Oh, dia Minimal 500 juta per tahun. Minimal. ya. Per bulan? Apa bulannya? Ya tinggal 300 berarti dikali 2 berarti kan 72 Berarti sekitar 7.200.000 per hari. per hari. Kalau 300. Kalau disadap semua itu Pak yang 300 ini. 300 pohon. Jadi kami biasa asumsinya kalau kami diskusi masyarakat, kami selalu dengan marginnya 50%. Kami abaikan 50%. Oke. Kalau 50% per hektarnya berapa? Per hektarnya berarti kan hitungannya ya kita ya berarti 350. 350. Karena kan tadi 20.000, Iya. kita jadi 10.000 saja. Oke. Berarti kan satu hari 3 juta. 3 juta ini. Oke. Honor, Ini Pak Kadis kami suarakan sampai ke Aceh Pak Kadis. honor PTT berapa? 1.250.000 per bulan. Kalau saya masih remaja, saya pasti cari anaknya petani aren. Iya Pak Kadis. Oke. Itu Pak Rusni. Iya Pak. Butuh waktu 3 tahun. Ya untuk memberikan pemahaman mereka. Kemudian produksi satu pohon aren berapa tahun masa produksinya? Ini aren ada 3 macam Pak Kadis. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Yang pendek 5 tahun sudah produksi. Yang dikenal namanya aren genje yang dikembangkan Kalimantan Timur. Nah ini kutimi yang orang kenal dengan namanya aren genja dan semua jatuh cinta sama itu. Sebenarnya dari Sulawesi juga asalnya. Dibawa oleh para perantau, orang Mandar, orang Toraja, orang Bugis. Oke. Nah, cuman dari dinas sana disertifikasi. Nah yang kedua, 5 tahun. 5 tahun. Oke. Tetapi masa produksinya singkat, maksimal hanya 2 tahun. Oh, Airnya juga terbatas. Normal dia di 7-8 tahun sudah mulai produksi. Masa produksi 5 sampai 7 tahun. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi itu di angka 10 tahun baru produksi. Itu dia bisa produksi sampai 9 tahun. berarti memang aren ini dikalahkan oleh sawit dari sisi produksinya. Waktu produksi. Ibaratnya kalau wanita masa menopausnya lebih cepat. Karena yang tertinggi tadi adalah 9 tahun. Cuma ada kami pola kembangkan Pak Dis. Kami sudah hitung semuanya. Jadi dengan kapasitas itu ya 300 itu sudah ada range-nya itu, ada jarak. Jadi sebelumnya produksi sudah ditanam selanya.
Jadi dia umpamanya yang 7 tahun udah produksi, pada umur dia 4 tahun sudah tanam selah. Begitu ini mulai produksi udah menjelang habis, ini sudah produksi. Oh, ada tanaman pengganti ya. Oke. Substitusi. Oke, jadi sama juga replanting, Iya, Iya, replanting. betul. Nah, ya. penamanja, Iya. istilah penamanja. Siap, siap. Oke. Nanti minta tolong Bapak Pak Rusmin buat testimoni Siap. sendiri ya. Siap. Jelaskan ini semua yang saya tanyakan itu. Siap. Kemudian kirim kepada saya. Siap, siap. Ya. Siap. Kita ini menjadi tantangan. Apakah kita bisa memberikan manfaat kepada para pekebun ini dalam limit waktu 3 tahun?